Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui channel Hilman Ulwi, menjumpai kawan-kawan semua, semoga dalam keadaan baik-baik selalu. Nah, dalam video kita kali ini adalah menceritakan siapa Guru Gembul dan apa pandangannya tentang nasab. Guru Gembul adalah seorang tokoh yang dikenal dalam komunitas Muslim, terutama Indonesia, karena pandangannya yang kritis dan mendalam mengenai berbagai isu keagamaan dan sosial. Ia sering berbicara tentang pentingnya memahami, menghormati nasab atau garis keturunan, terutama dalam konteks klan Ba'alwi yang merupakan keturunan Nabi Muhammad. Pandangan Guru Gembul tentang nasab klan Ba'alwi menekankan pentingnya keaslian dan kejujuran dalam mengklaim keturunan. Ia mengkritik mereka yang menggunakan nasab untuk keuntungan pribadi atau politik dan menekankan bahwa nasab harus menjadi sumber inspirasi untuk berbuat baik dan menjaga akhlak mulia. Guru Gembul juga sering mengingatkan bahwa nasab bukanlah satu-satunya ukuran kemuliaan seseorang, melainkan harus diiringi dengan perilaku yang baik dan kontribusi positif kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu, mari kita simak penuturan beliau dalam Parasuka TV, apa yang menceritakan pengalamannya selama berada di dan bertemu di gedung Robitoh Alawiyah, dan di sana melepaskan segala unek-unek beliau. Mari kita simak videonya. Dari golongan habaib itu mulai muncul banyak sekali orang-orang yang menyuarakan sesuatu yang mengganggu gugat otoritas dari kiai-kiai kampung dalam tanda petik gitu kan, bahwa saya Habib derajatnya lebih tinggi, bahwa saya Habib lebih mulia, bahwa bagaimanapun buruknya saya, maka saya tetap yang memberi syafaat kepada kalian semua. Jadi surga dan neraka itu sangat bergantung pada apakah saya meridhoinya atau tidak. Ada di kalangan para habaib itu yang sampai mengatakan seperti itu. Ada di kalangan para habaib itu yang sampai mengatakan bahwa bahkan ketika ada orang yang ahli maksiat, ketika dia tidak taat kepada norma-norma dan formulasi agama, dia tetap bisa masuk surga dengan jalur VIP kalau mencintai golongan kami dan lain sebagainya. Nah, ini di kalangan, kalau misalkan kita melihat Islam secara keseluruhan, yang Muhammadiyah antang-antang aja, saya bodo amat, saya kayak gitu. Saya kalaupun percaya pada habaib, saya tidak percaya pada keunggulan mereka secara signifikan dibandingkan dengan manusia yang lain, begitu dengan Irsyad versus orang-orang yang kita sebut sebagai Wahabi dan sebagainya. Tidak percaya, Mereka di Habib. Iya, mereka tidak terlalu peduli dengan itu karena fokus kami adalah kami akan memuliakan orang yang memang mulia dengan karakteristik atau standar syariah yang mereka pahami, akhlaknya baik, penegakan hukum yang baik, komitmen terhadap ajaran agama Islam, itu saja yang mereka ukur. Nah, ini habaib bawa standar atau karakteristik baru atau kriteria baru bahwa mulia itu kalau keturunan Nabi. Nah, ada secara zati ya, zati bahwa itu ada kemuliaan itu turun temurun. Iya, oke, itu yang diglorifikasi ya menurut. Betul, glorifikasi. Bahkan sampai ada dibentrokan, misalkan ada beberapa dari habaib yang sampai mengatakan bahwa keunggulan dari kami dari para kiai adalah kalau kiai itu misalkan melakukan maksiat, kiainya luntur. Kalau dia melakukan dosa, kekiaiannya luntur. Tapi kalau kami Habib mau melakukan apapun, darah secara genetiknya sudah nyambung bersama kami. Jadi kami tidak bisa jadi kalau kiai bisa jadi mantan kiai, Habib dia bisa jadi mantan Habib kan? Tetap aja Habib ya. Tetap aja. Jadi kemuliaan mereka itu menjadi seperti itu. Nah, ini diperparah kemudian dari segelompok orang-orang NU itu diperparah dengan di luar NU, masyarakat awam yang seperti kita gitu ya, yang makan di warteg yang kayak gimana itu kemudian kesal juga dengan klaim-klaim otoritas dari habaib itu. Nah, makanya ketika muncul Kiai Imad, dan harus digarisbawahi bahwa Kiai Imad bikin tesis pun sebenarnya adalah reaksi atas kecongkakan dari orang-orang habaib itu kan. Reaksi sosial dan dari analisa sosial dan fakta-fakta lapangan. Betul. Jadi sebenarnya Kiai Imad itu reaksi. Seandainya nih kalangan habaib itu tidak menuntut privilege, tidak menuntut
bahwa mereka itu harus dimuliakan sedemikian rupa, maka Kiai Imad saya yakin tidak akan menulis tesisnya itu. Saya setuju ya, Kiai Imad masih jadi muhibin ya. Iya, mungkin aja masih jadi muhibin. Yang membuat beliau itu protes itu kan adalah karena hal-hal buruk yang dibuat oleh para habaib itu. Makanya saya kemarin ngasih saran, bukan permusuhan, ngasih saran kepada para habaib, kalau mau polemik ini selesai dan para habaib itu dalam tanda kutip lah kembali mendapatkan tempat dari di hati masyarakat, itu oknum-oknum yang menyesatkan masyarakat demi mengglorifikasi diri dan kelompoknya, itu tertibkan dulu, hilangkan dulu orang-orang yang mencoba untuk ngurusin makam dan lain sebagainya, itu tolong ditertibkan dulu, karena masalahnya bukan di akademik. Kalau misalkan akademik itu nggak akan polemik. Ya, setuju saya. Jadi saya sering sampaikan, debat antara Einstein dengan Bohr itu tidak memunculkan polemik yang gontok-gontokan, itu nggak ada, karena debatnya akademik. Iya. Ini pun nasab itu kan mereka dengan Gus Rumailnya justru malah cari manuskrip sebanyak-banyaknya. Kemudian kayak Imam juga nyari, itu nggak berpengaruh kepada masyarakat. Berapa banyak di antara masyarakat itu yang baca kitab-kitab itu? Oke, jadi artinya masyarakat itu tetap yang percaya karena sudah fakta-fakta sosial, itu yang benci ya tetap benci. Iya. Yang kemudian masalah sentimen nggak bisa dengan dia, saya setuju ya. Kemudian ini lagi tentang dalam hal ini, Guru Gembul menyatakan bahwa polemik nasab yang melibatkan klan Ba'alwi lebih bersifat sentimen daripada akademik. Ia menyoroti bahwa hanya sedikit orang yang benar-benar memahami kitab-kitab yang relevan dengan topik ini. Guru Gembul juga mengkritik beberapa tokoh habaib di Indonesia, termasuk Habib Rizik Syihab dan Habib Bahar bin Smith, yang menurutnya telah memicu polemik dan kerusuhan sejak awal reformasi. Guru Gembul menekankan bahwa sebelum tahun 2000-an, habaib di Indonesia hidup berdampingan dengan damai tanpa polemik besar. Namun munculnya tokoh-tokoh tertentu dan organisasi seperti FPI telah memicu ketegangan dan perpecahan di kalangan umat muslim. Ia juga menyoroti bahwa banyak umat muslim yang sebenarnya tidak setuju dengan tindakan radikal, tetapi merasa terintimidasi untuk menentang karena menghormati status habaib sebagai keturunan Nabi Muhammad. Guru Gembul mengajak Rabithah Alawiyah untuk lebih menekankan pesan-pesan positif dan damai, serta menghindari kekerasan dan persekusi yang justru merusak citra habaib sebagai rahmatan lil alamin. Selain itu, Guru Gembul mengungkapkan pula bahwa otoritas para kiai terganggu oleh beberapa tindakan kontroversial yang dilakukan oleh oknum habaib. Menurutnya, beberapa habaib menggunakan status keturunan Nabi Muhammad untuk mendapatkan pengaruh dan kekuasaan yang kadang-kadang bertentangan dengan ajaran Islam dan norma-norma sosial yang berlaku. Guru Gembul menyoroti bahwa tindakan-tindakan ini seperti meminta santri mencium kaki atau mengklaim hak-hak istimewa telah merusak citra habaib di mata masyarakat dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap otoritas keagamaan tradisional yang dipegang oleh para kiai. Ia juga menyatakan bahwa polemik ini lebih banyak didorong oleh sentimen dan emosi daripada argumen akademik yang kuat. Guru Gembul mengajak semua pihak untuk kembali kepada ajaran Islam yang murni dan mengedepankan akhlak yang baik serta menghindari tindakan-tindakan yang dapat merusak persatuan umat muslim. Demikianlah perjumpaan kita dalam video kita kali ini, dan dapat berjumpa di lain waktu.